Oke, Kak Agatha, aku cuma mau tanya tentang tadi yang aku sekarang ini tengah dengar-dengar Kak Agatha sedang jelaskan Alkitab, dan saya itu sedang catat, tapi saya ada bingung di sini. Silakan. Oh, maaf, saya dari Malaysia. Nggak apa-apa teman-teman ya. Banyak yang penasaran ini akibat comot satu ayat. Giliran gebukin Islam aja. Nggak boleh satu ayat. Kalian cuma mainnya satu ayat. Gitu. Ada ayatnya nggak kak? Punya Alkitab nggak kak? Nih, kalau nanya itu siapin dulu Alkitabnya, siapin pertanyaannya. Tolong dong, hostnya aja persiapan. Kalian nanya pun nggak punya persiapan. Kelihatan banget kalian asal-asalan. Pak Mulyanto nanti Pak ya, sabar ya Pak. Siapa? Pak Mulyana. Bentar ya Pak Mulyana ya. Agatha terkenal sampai negeri jiran. Udah dari beberapa tahun yang lalu, Bang. Kemana aja, Kang? Jangankan jiran, sampai ke Israel pun ada aku. Filipina. Udahlah. Bahkan nyampe Israel ya. Tapi itu orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia yang di sana. Nggak mungkin juga orang Israel tuh ngerti bahasaku congceng, coreng congceng dia mungkin nih. Dikiranya aku pakai bahasa roh. Kak Ayume. Sebutin aja ayatnya Kak Ayume, aku bukakan. Sebutin aja Kak. Aduh. Silakan Pak Mulyana sambil nunggu dia. Silakan Pak Mulyana mau bertanya apa? Capek pula aku nungguin dia. Aku undang ya. Ya. Nah. Pak Mulyana, hidupkan mic-nya. Ya. Silakan Pak Mulyana mau bertanya apa? Enggak, temanya apa ini? Apakah Isa mengaku Islam gitu kan? Bapak nanya aja iman Kristen, nanti saya jawab. Nggak pakai tema-temaan, dipakein tema pun cabutnya kalian. Silakan. Belum bertanya? Oh ya udah, turun dulu aja kalau nggak tahu mau bertanya. Nanya pun kan nggak sanggup, bingung aku. Apalagi jawab ya kan? Saya Silakan mau Kak Ayume. nanya, Yesus itu Matius 19 manusia atau Tuhan? ayat. Oke, kita ke Kak Ayume dulu ya. Bentar ya Pak Mulyana. Kau pun ngopi-ngopi. Udah Pak Mulyana. Udah cuma aman. Udah hilang 200 orang penontonku Kak Ayume. Lama kali nungguin kau. Gimana ya ini fast lap? Iya Kak Ayume, kalau denger kasih tahu ayatnya biar saya yang bukakan Kak. Ya coba Kak Ayume sebutin ayatnya aja. Ayat 9. Matius 19 ayat 9. Kau baca fast lap dari ayat 1. Kau kasih tahu dia, suruh baca aja. On cam atau enggak? Atau baca aja tak? Ya kau bacakan lah. Oke, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu." diizinkan. Kalau diizinkan ada nggak perceraian? Ada. Udah, selesai masalahnya. Oh, susah ya. Baca gitu aja nggak ngerti ya. Yang Kita 9. dengarkan dulu tanggapan dia. Yang 9 apa, Kak? Yang 9 itu Yang 9 bacakan ayat-ayatnya Faslat. Bacakan. Oke. "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Tanya dia apa yang dimaksud di situ. ayat akhir, kecuali kalau dia sudah ceraikan, kalau sudah cerai tapi dia kawin dengan perempuan yang dicerai, dia tetap jadi penzina. Itu Ulang lagi, maksudnya Kak. apa? Ulang lagi, Kak. Coba ulang lagi. Aku baca atau kakak? Nah, Oke, perhatikan Kak. "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Dipahami? barang siapa yang bercerai bukan karena zina, terus dia kawin lagi, itu namanya dia berzina. Jadi ada perceraian karena zina. Kalau dia sudah bercerai karena adanya perzinahan, dia boleh nikah lagi. Di situ coba dibaca dong. Tinggal dibalik aja tak ya? Iya, Kak, kalian ini Ini gimana sih? gampang loh. Coba ulang lagi Faslab, ini 80 kali lah kau ulang. Kalau nggak ngerti juga Oke. bahasa Indonesia, aku bingung nih kau. Teman-teman, nih ya. "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu stop, bentar dulu. Barang siapa menceraikan istrinya, bukan karena zina nih, bukan karena zina, itu dia berzina jadinya. Iya. Tapi kalau menceraikan istrinya karena zina, ya boleh. Betul. Boleh ada perceraian. Iya, gitu aja nggak nangkep. Gimana sih kalian? Sini Kak, lihat muka saya sini Kak. Jangan ke sana ya. Dibaca coba jelas. Kakak nangkep apa dari yang ayat tadi? Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kalau dia menceraikan istrinya bukan karena zina, dia jadinya berzina. Itu, ngerti nggak? Paham nggak di situ? Gak ada yang paham juga. Walah. Gampang banget orang. Susah ya. Kan katanya barang siapa menceraikan istrinya bukan karena zina. Jadi ini Iya, betul. dia menceraikan istrinya padahal nggak ada perzinahan nih, tapi dia dengerin. Dia menceraikan istrinya padahal istrinya nggak berzina. Karena apa? Bosan mungkin, dia nemu perempuan lain. Nah itu laki-laki sudah menceraikan istrinya, kalau dia kawin lagi, dia itu disebut berzina. Betul. Gitu maksudnya. Nih kalau nggak ngerti, gue nggak ngerti. Kalian bahasa Indonesia entah gimana. Maksudnya gini, kalau macam perempuan itu tidak cerai dengan, kalau lelaki Kau itu tidak cerai, ceraikan merasa istrinya, nikah dong. Apa masalahnya? Dia nggak ada perceraian kok ditanyakan. Di sini nanyain perceraian ya. Di sini nanyain perceraian. Kalau nggak cerai nggak ngapain kau tanya orang dia baik-baik hidup rumah tangganya? bukan. Sekarang saya mau jelaskan apa yang saya paham. Silakan. Kalau contohnya kalau suami istri itu cerai bukan karena perzinahan atau kekerasan, Nggak ada di situ kekerasan. Kakak tambahin lagi. iyalah tidak Jangan ada. jelaskan Itu yang kan- tidak ada itu kan Kak. Jangan jelaskan yang tadi tidak kan aku kan ikut live kakak tadi, boleh bercerai Iya, kamu kan bawa konteks kalau ini kan. dan- Kamu bawa konteks ini kan. Selesaikan di sini. Jangan lari. Ini dulu selesaikan. Karena kamu mendebat saya dengan ayat ini. Selesaikan ayatmu. Fokus. Aku tidak mendebat, aku mau cari pemahaman Silakan. saja. Ini dulu jelaskan. Jangan lari-lari. Silakan ini. Jelaskan yang kau pahami. Yang saya pahami, suami istri kalau sudah bercerai karena perzinahan boleh kan, tapi kalau setelah perceraian
tapi itu lelaki atau perempuan itu lelaki kawin dengan itu perempuan, dia masih dianggap zina, betulkah? Nggak paham saya. Belum paham, saya belum paham. Ulangi sekali lagi. Saya belum paham, serius. Saya lagi dengarkan tapi belum paham saya. Nggak apa-apa Kak, ulangi lagi Kak. Catat dulu pun boleh apa pemahamanmu biar jadi kamu begitu menarasikannya nggak lupa-lupa sama saya. Saya terima kok, nggak apa-apa. Pemahaman aku di ayat terakhir itu, walaupun sudah cerai, tapi kalau lelaki itu kawin lagi dengan perempuan yang sudah diceraikan itu dianggap zina. Itu yang saya paham, that's why saya tanya kamu. Masih belum Yang saya paham paham kok dari ngerti? ayat, Belum. yang saya paham dari ayat ini, kalau sudah cerai dan orang itu kawin semula, dia sudah dianggap zina. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak gitu itu Kak. Coba baca lagi ayatnya, coba. Aku yang bacain ya. Oke, perhatikan Kak. Tunggu dia balik dulu, ngopi dia. Oke, dengarkan. Ngopi lagi. Oke, dengarkan Kak ya, saya bacakan ya. Perhatikan. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jelas itu. Ada yang bisa dipahami Kak? Barang siapa yang menceraikan istrinya, alasan dia menceraikan istrinya bukan karena perzinahan. Nah, laki-laki itu kalau menikah lagi, dia berzina disebutnya. Karena dia melegalkan perceraian, bukan dengan alasan adanya perzinahan. Itu maksudnya Yesus. Itu maksud di ayat situ. Kalian kemana ngertiinnya? Kalian sendiri yang nggak ngerti ayatnya. Ya, jadi misalnya Faslab nikah sama saya, dia menceraikan saya, padahal saya nggak selingkuh, kan saya nggak Saya berzina, ya. Oke. Tapi dia mau menceraikan saya. Nah, dia boleh menceraikan saya, diceraikanlah saya. Terus dia nikah lagi, dia itu berzina, pernikahan dia itu zina disebut, karena dia sudah menceraikan saya, padahal saya tidak berzina. Itu maksud ayat itu. Ini kayaknya orang Kristen nggak ngerti semua kali jawabannya ya. Iyalah, walaupun kita bukannya semua paham, makanya saya itu ikut maksudnya les-les macam Kak. ini. Jadi kalau ada, mohon maaf Kak, tadi saya agak keras ya. Karena Kakak mulai loncat, saya nggak biasa gitu ya. Jadi kalau ada seseorang menceraikan istrinya, ini kan kalau bukan kalian itu yang sudah menikah secara Kristen, suka-suka kalian cerai. Karena kata Tuhan Yesus di ayat yang pertama, laki-laki meninggalkan bapaknya, ibunya, perempuan. Mereka tidak lagi dua tapi menjadi satu daging. Mereka ini jangan diceraikan. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi satu daging. Tapi kalaupun ada kasus perceraian, karena kan si orang Farisi ini kan mau mencobai Tuhan Yesus kan. Dulu di zaman Musa orang suka-suka kok cerai, kawin cerai gitu kan. Itu konteksnya itu. Kan Yesus dicoba itu sama orang-orang Farisi. Terus Yesus menjawab, kalau ada, ini supaya Yesus bilang apa? Supaya orang jangan sembarangan menceraikan istrinya, itu maksudnya. Kalau kamu menceraikan istrimu, tapi tidak ada perzinahan di situ, kamu yang berzina, gitu. Itu maksudnya Yesus. Karena si Farisi ini mau mencobai dia. Paham gak Kak? Itu makanya lihat konteksnya dari atas. Jangan Sudah sambung baca, sana, tapi sambung susah sini. paham. Cret. Gitu. Jadi memang orang Farisi ini menanyakan, dulu kan banyak tuh perceraian. Nah, terus Yesus bilang, sejak semula nggak dibolehin cerai. Terus itu yang di zaman Musa gimana katanya? Nah, Yesus ngomong itu, karena kau cengkal, kau ngeyel, makanya kau ceraikan kan istrimu. Itu, makanya Musa memberikan surat cerai. Karena kau yang semena-mena sama perempuan itu, maksud Tuhan Yesus di situ. Maka ditegaskan sama Yesus, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kamu berzina. Itu. Baca dong konteksnya. Maaf ya, Bu Guru agak emosi. Iyalah.
Ya, Tidak itu apa-apa, aku maksudnya. juga dengar live. Jadi konteksnya itu Kak, orang Farisi itu mencobai Tuhan Yesus. Karena dulu Kak, di zaman Musa perceraian itu suka-suka si laki gitu. Tuhan Yesus nggak mau kayak gitu. Kalau kau berani coba-coba ceraikan istrimu, padahal nggak ada perzinahan oleh istrimu, ya, kau yang berzina kata Yesus. Padahal di dalam hukum Taurat dilarang berzina, supaya Yesus menekan jangan sembarangan orang nyeraikan istrinya. Itu. Ada yang paham di sini 3.200 orang? Terlalu paham. Paham dong. Terlalu Nggak paham. mungkin nggak paham. Oh, Agatha di sini ngasih pemahaman. Kalau nggak paham, sentil nih. Biji matanya pakai batu berhala. Oke, paham ya? Jadi laki-laki, ya suami-suami, jangan pernah menceraikan istrimu karena keinginan titit kau. Padahal tidak ada berzina istri kau. Terus kok cerai-ceraikan gara-gara kau naksir teman sekantormu. Wih, cantik kali, seksi, bohongnya gede, bangke kau. Hukum sama Tuhan Yesus, kalau kau ceraikan istrimu, kau yang berzina malahan, gitu. Nggak berzina istrimu, kau cerai-ceraikan. Suka-suka biji mata kau, karena di zaman dulu Kak, perempuan itu diperlakukan tuh tidak begitu adil gitu loh. Yang penting ada surat cerai. Kan katanya tadi kan, Musa itu mengeluarkan surat cerai karena kau cengkal, tegar tengkuk, karena ketegaran hatimu, ngeyel. Tuh. Jadi orang Kristen jangan bercerai. Kalau nggak ada alasannya karena zina. Kalaupun berzina, istrinya maafkan, ya nggak usah cerai. Nggak usah ngomongin cerai kalau dimaafin, ya kan? Jadi supaya orang Kristen jangan sembarangan menceraikan istrinya. Gitu. Paham? Paham ya Kak Yumi ya? Ini soalnya dialek kakak ini Malaysia, takutnya nggak paham aku yang bahasa Indonesia Kak. Paham nggak Kak? Iya, karena aku bacanya Alkitab Indonesia juga. Iya. Jadi aku tuh inilah kita Kak. Aku nggak bisa bahasa roh Kak. Cigu sebenarnya bisa lah bahasa. Bisa Agatha. Lupa lah Kak. Iyalah macam tu lah Kak. Janganlah korang cerai ya. Bila mana kakak diceraikan laki-laki atau suami korang Kak, ya, padahal kakak nih tak berzina sama sekali. Nah, suami kakak tuh kawin lagi, dialah yang zina, kakak tak. Gitu. Macam itulah Kak, maksudnya paham baru ya nangkep kalau ya, Kak. bila mana Baru pakai bahasa nangkep tuh. Malaysia. Ih, senangnya. Berono lah. Lupa lah Kak pakai dialek Malaysia saya nih. Paham ya Kak ya? Jadi Mau dekat jadi apa? suami kakak tuh bila mana dia nak macam-macam nak ceraikan kakak ya, bilang ya, bila kau ceraikan saya terus kau nikah lagi pada saya tak ketahuan berzina nih, korang lah yang berzina. Ucap macam tu Kak. Paham tau? Macam tu. Iya, seronoknya ngajar kakak nih. aku tuh hari-hari ikut ke Agatha live. Kadang aku driving suka dengar. Kadang Iya ke? dari iya dari Nak Kak pause Agatha lah kalau itu macam live, tu Kak. itu gaji lah. Belum bergaji juga. Ya tak apalah, doakan Belum gaji. sajalah Kak. Ya, tak Adalah apa, kadang-kadang tak apa bagi Kak. gift juga. Siaplah Kak. Iya. Maaf ya bila ada salah-salah kata. Adik kakak ni macam belum dewasa je nak menerangkan pun ya. Bukan soalnya aku memang Kristen dari lahir, cuma aku tuh tinggal gereja tuh 30 tahun kemudian, lepas tuh sekarang baru bertobat lagi. Oh tak apalah Kak. Setiap orang tu berproses pun. Tak bolehlah kecil hati. Kita ni orang ni pun banyaknya yang 3.000 orang ni pun tak benar-benar faham iman Kristen Kak. Tak apalah Kak. Kita belajar sama-sama ya. Boleh. Iya. Semoga berjaya ya memahami iman ni ya Kak ya. Ya, hari-hari ikut Kak Agatha live, lepas tu Terima pergi Bless My kasih God. lah. Ya, makasih Nih, ya. dinding aku ni penuh nih catatan. Oh, betul ke? Ih, bagusnya. Beri tepuk ya yang meriah buat kakak Ayuma ini.
Dia nih teman-temannya, dia nih banyak kali catatan. Dia nih belajar hari-hari dengarkan saya mengoceh. Nah, macam Betul. tuh. Betul atau Pinipin. Oke lah ya Kak Agatha, terima kasih ya. Dah paham ya? Paham dah, paham. Paham lah, pakai dialek Malaysia rupanya kuncinya. Baiklah Kak ya. Kita ganti ya Karena peserta yang lain ya. Karena mula-mulanya itu kakak itu sangat garang mau kasih tahu orang. Memang Mau- saya garang Oke. lah Kak. Jadi Soalnya kalau Kak, garang-garang itu agak susah sedikit masuk di otak. dari sebelah nih Kak, dia punya otak itu mesum terus Kak. Macam pula kenapa saya nih boleh garang, mereka tuh udah bebal, lagi tak pintar. Ya macam itulah Kak ya. Ya, mohon dimaklumkan lah ya Kak ya. Baik. Baik. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dan kakak nih terkaget-kaget karena saya ya langsung terjungkal Ya. karena garangnya saya nih semata-mata tuh buat ngajar orang nih loh Kak. Serius. Kita sempat blur lagi tahu dengan tadi. Wah garangnya Iyalah. aku nak tanya apa Betul itu Kak. Soalan pun dah lupa. Itulah karena tak kena makan ta'aruf tadi Kak. Iya. Oke. Terima Sehat kasih ya selalu. Kak Yume udah paham kali ini ya. Iya dah Tuhan paham. Aku memberkati, nak Kak. dengar lagi lebih lagi. Siap. Oke. Macam mana tak jadilah bahasa Malaysia tadi tak terpikir pun aku. Harus Bila mau Kak mana udah Ros. cakap bahasa waktu ketika saya jadi babu Kak Malaysia, langsunglah paham Kak Cik itu. Jadi hamba sahaya gitu. Iya. Tapi yang bawah-bawah nih paham tau? Paham lah ya. Ya nggak paham Yang mau apa merasa aja. tadi terwakilkan ketampar kah dengan penjelasan saya? Korang saya kah yang salah tafsir atau korang yang salah baca? Paham sangat. Ya, nah, jadi buat orang Kristen tuh janganlah kau sekali-kali ceraikan istri kau bila dia tak ada pejinahan. Korang lah nanti yang dibuat jadi pejinah tuh. Padahal 10 perintah Tuhan jangan berjinah. Maham, cigu. Kok tiba-tiba paham semua yang bawah nih? Tadi kayak maruk kau. Tadi tengil-tengil kan bang. Makanya dong kau bilang, kau baca dulu konteksnya, ha? Garang lagi saya nih. Dah macam pelawak saya nih, satu apartemen berisik. Tak, ada yang random tak? Kak, tolong berhenti sebentar doakan timnas lagi bertanding. Bodoh amat. Timnas didoain ngapain? Timnas tuh ada yang Kristen kah? 90% Kristen itu. Ah, korang doakanlah, kurang ajar kok Fasla. Ya, semoga timnas Indonesia ya, timnas itu Indonesia ya? Lawan siapa bro? Cina. Oke, semoga tim Indonesia itu menang melawan Cina ya teman-teman ya. Percuma. Udah 2-0, kalah. Udah nggak Oh, bisa. udah kalah, jangan. Udah menit 85, nggak bisa lah. Oh iya. Udah kalah itu. Agatha tangkap bang, cepet bang. Tangkap bang, ayo tangkap, langsung nikahi ya bang ya, di sini bang. Ya, ada yang minta nangkep. Tangkap pasal apa korang nih? Orang lagi cerita Alkitab pun korang nak tangkap. Tak boleh kah orang murtad kat room saya nih? Bila mana korang tangkap saya, terus satu penjara jadi Kristen, kau rugi lagi. Angka mualaf makin rendah. Ya kan Faslap ya? Nanti semua polisinya saya injili. Masya Allah, jadi haleluya. Cemana nih? Ih, tak baik lah kalau makin banyak yang murtad lah. Ya, Zulfikar, kesiannya lo korang nih. Ingat ya, kata Bang Hotman Paris ya, di atas langit masih ada Hotman Paris. Iya.
Oi, Jadi tak, kalau kau belum bisa mengatasi Hotman tak. Paris, jangan mengalahkan langit dong. Nah, lu doa barusan langsung Indonesia ngegolin 1 nih. Iyalah kita harus doakan lah. Karena apa ya? Nama Tuhan juga dimuliakan melalui banyak pertandingan gitu. Karena orang-orang Kristen itu mengandalkan Tuhan Yesus. Nggak apa-apa lah, nggak kosong-kosong kali ya biar nggak malu. Ibarat kata gini ya, lu berdua nih belanja nih sama temen lu nih borong 10, ya biar lu nggak malu-malu banget ya borong lah 1, setidaknya kan, iya gue borong 1, ya nggak apa-apa, ya Paling jangan nggak- langsung kojong, ya kan gitu, ya nggak, ada pride kau sikit, tuh lo maksudnya, tuh. Biar nggak kosong-kosong kali ya kan, setidaknya oh seri gitu kayak kan, doakan lah ya macam tuh lah Pak Aceh. Miku tumben kali si Luna Blanca ini ngirimin koin di sini. Penggemar ke orang nomor 1 lah Mas Lam. Halo, Effendi Saleh. Miku. Iya kan, walau udah selesai WhatsApp. Walau udah selesai WhatsApp. Nah, doubling ya. Udah selesai belum pertandingannya? Cek. Udah selesai pertandingannya? Masih menit 89 sih. Oh, masih ada kesempatan. Bisa langsung gol 3 kali kan nggak ada yang tahu. Tak doain lagi tak biar 2 sama tak. Kenapa? Doain lagi biar 2 sama. Oh iya, pasti 2 sama itu. Santai aja kalian. Widih kelas. Doa perempuan garang nih besar kuasanya. Udahlah, biar tuh bagian dia ya, Tuhan yang berkarya di sana ya. Kita di sini lanjut aja. Halo Pak Effendi. Miku. 5 menit itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Kan tadi udah saya bilang. Yang tadi nggak bisa ngejawab aja 5 detik dia lama kalian jawab. 5 detik aja bisa membumi hanguskan Indonesia ini loh. Jadi jangan mengatakan sesuatu itu mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu loh. Halo Pak Effendi, ada yang mau ditanya? Halo. Setiap orang tuh janganlah pesimis. Oke. Halo. Kok nggak ada Faslap hilang semua. Si Luna Blanca ini tumben kali udah ngasih aku mahkota. Sekali lagi lah dek. Halo Rehan. Halo kak, Ya, Islam Kristen. Islam kak. Ya, silakan Bang bertanya iman Kristen. Itu aku mau nanya kak, ketuhanan Itu Yesus Raihan? itu kemana kak? Ada. Handphonemu aja yang ada. Silakan. Mau bertanya apa Kak Rehan? Aku mau tanya konsep ketuhanan Yesus kak. Konsep ketuhanan Yesus. Yesus itu adalah firman yang mengambil kodrat manusia. Kemanusiaannya itulah yang diberi gelar Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu Bang. Konsep ketuhanannya Yesus kan? Tuhan mati kak, kenapa kak? Kemanusiaannya. Supaya dia bisa menyatakan dirinya adalah Tuhan atas orang mati juga. Berarti Kisah dia, Para Rasul 2 ayat 38-40. berarti dia cuma satu kak ya? Apanya tuh? Satu dalam tubuh dia, satu dalam manusia. Satu dalam manusia apanya? Dia kan Tuhan kan, Lalu dia kan turun ke bumi, turun ke menjelma bumi. dari manusia. Betul. Berarti kan dia kan berarti satu ya kak? Satu apanya nih? Ini Satu satu. menjadi tiga kak. Satu menjadi tiga gitu kak. Satu menjadi 3. Kan kamu nanya ketuhanan Yesus, bukan Tritunggal kan? Iya. Loh, kamu nanya apa nih? Kalau bicara Tritunggal, itu berbicara kodrat Allah.
hakikatnya Allah. Kalau kamu bicara Tuhan Yesus, itu bicara Duinatur Yesus. Tuh. Apa bang? Yang mana yang mau ditanyakan? Kan yang Anda tanya, ini kan bicara tentang ketuhanan, bukan ke Tritunggalan Allah. Yang mana nih? Ingat nggak tadi? Anda bertanya tentang ketuhanannya Yesus kan? Berarti tentang kuasa Yesus. Nah itu, Anda bukan nanya tentang Allah Tritunggal kan? Karena dogma Tritunggal dengan Kristologi itu dua hal yang berbeda. Lagi-lagi saya katakan itu. Anda mau nanya Allah Tritunggal atau ketuhanannya Yesus? Ketuhanannya Yesus, Kak. Nah, ya kalau ketuhanannya Yesus itu berarti bicara kodrat dia yang sebagai manusia. Tadi kamu sudah jelaskan, firman mengambil rupa manusia atau menjelma menjadi manusia. Firman itu kodratnya Allah. Menambahkan kodrat manusia. Kenapa dia menambahkan kodrat manusia? Supaya dia bisa mati. Dengan kematiannya dia turun ke dunia orang mati dan menyatakan dia adalah Tuhan atas orang mati. Waktu dia hidup, dia juga menyatakan Tuhan atas seluruh orang hidup. Makanya Yesus ini dikatakan apa? Tuhan di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di surga. Tuh, bahkan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 19, dia berkuasa atas kerajaan maut. Dikatakan gini, Akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa maut. Makanya dia mati, turun ke dalam kerajaan maut, mengambil seluruh kuasa atas orang mati, dan dia hidup dan tidak mati lagi. Itu bang. Jadi kalau bicara tentang ketuhanannya Yesus, ya bicara kuasa dia di sorga, di bumi, dan di akhirat. Di dunia orang mati. Dia Tuhan atas ketiga alam ini. Alam hidup, alam mati, alam sorga. Itu kalau kamu bicara soal ketuhanannya Yesus. Itu dalil semua ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Matius 28 ayat 18. Dicatat aja bang, itu dalil semua itu. Oke, Kak. Ih, ada uber-uber tadi. Nggak sempet tak screenshot, sekali lagi lah. Ada lagi bang yang mau ditanyakan bang, silakan. Itu Kak, penebusan dosa itu untuk Kristen aja atau sama Muslim juga? Bukan penebusan dosa bang, penebusan manusia akan dosa. Untuk siapa? Untuk siapa yang mau. Kalau abang nggak mau menolaknya, ya abang nggak dapat penebusan itu. Nih, contoh nih, saya kasih abang batu, anggaplah ini keselamatan itu. Kalau abang nerima, ini Tuhan Yesus ngasih nih, gratis. Kamu mau nggak? Saya udah menebus kamu mau nggak nerimanya? Ya yang menerima ya dia ditebus. Loh kalau yang menolak seperti Islam, seperti Anda dan yang lain-lainnya, ya Anda ya tidak mendapatkan keselamatan. Sementara keselamatan ini dia berikan kepada semua manusia. Tapi manusia lagi-lagi kan diberikan pilihan atau diberikan kehendak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kalau nggak percaya ya binasa, supaya setiap orang yang percaya hidup kekal dan tidak binasa, beroleh hidup kekal. Loh kalau Bapak menolaknya, ya Bapak binasa. Kalau Bapak terima, kekal. Karena keselamatan itu dikasih dengan jaminan. Apa jaminannya? Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan itu. Bacakan Faslab. Tuhan ngasih jaminan loh ini. Efesus 1 ya? Ya, ayat 13 sampai 14 kalau nggak salah. Oke, gue baca aja. Jadi kalau salah ntar gue cari. Tapi coba dulu. Ayat. Arabon.
14. Iya benar-benar Efesus 1. Ya. Di dalam dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nih, saya baca aja nggak pas-pas. Yaitu Injil keselamatan. Injil itu adalah Kristus ya. Di dalam dia dikatakan yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia Injil keselamatan itu adalah Yesus. Ya, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, loh kalau kamu nggak percaya nggak usah, ya kan? Ketika kamu percaya, dimateraikan oleh dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu bang. Jadi kalau kamu percaya, kamu dikasih jaminan apa itu? Roh Kudus, itu materai. Begitu kamu terima Yesus, baptis, dimateraikan melalui sakramen krisma, kamu itu udah dicap istilahnya tuh. Dicap, oh ini milik Allah. Maka kamu akan diselamatkan dan diberikan hidup kekal. Loh kalau kamu tidak percaya, tidak memberi diri dibaptis, tidak melakukan sakramen krisma untuk menerima Roh Kudus, untuk dicap itu, sehingga kamu menjadi kewargaan sorga, ya kamu tidak akan hidup kekal, kamu akan binasa. Gitu. Tuh bang. Karena Yesus itu berkuasa menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Yohanes 5 ayat 20-21. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan siapa yang dia kehendaki, demikian anak diberi kuasa menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Koreksi kalau salah ya, itu kalau nggak salah ayatnya itu. Yohanes 5 ayat 20-21. Itulah. Seperti itu Bang Rehan. Jadi Bang Rehan untuk orang Islam juga apakah keselamatan ini diberikan? Iya, begitu kamu menerimanya. Karena kamu ini dulu dikatakan apa? Di dalam dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Loh kalau kamu mendengarkan tapi tidak menerima, ya kamu nggak memperoleh penebusan itu. Nih. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan. Nih. Jadi penebusan itu baru kita peroleh arabonnya aja, jaminannya aja. Nanti, sepenuhnya nanti. Ketika kita datang kepada Yesus dengan rasa takut dan gentar untuk menerima uluran tangannya yang menantikan kita di Firdaus. Gitu Bang. Ada lagi Bang Rehan yang mau ditanya? Itu aja Kak. Paham. Iya. Paham ya. Jadi kalau Abang mau hidup kekal, tidak binasa, terima Yesus. Karena Yesus itu sudah menyatakan keselamatan itu. 2000 tahun yang lalu dia mati dan bangkit. Maka siapa aja yang percaya kepadanya, kamu mati akan dibangkitkan sama seperti dia. Yesus itu ngasih bukti, bukan janji kosong. Itu. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Udah Kak, itu aja Kak. Ya. Tuhan memberkati Bang Rehan. Naikkan lagi Faslo. Udah selesai bolamu, sampai lari kau. Enggak.